Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada sejarah, terhentinya Ka'bah dari haji dan umrah itu bukan kali ini saja. Bahkan dalam sejarah itu 40 kali lebih. Nanti saya akan sebutkan sebagiannya. Kapan, tahun berapa, dan disebabkan apa. Namun saya ingin jelaskan bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi SAW 6 bulan pertama salat menghadap Baitul Maqdis ketika hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW berangan-angan kiblat ini dialihkan dari Baitul Maqdis karena itu kiblatnya orang Yahudi, ingin berkiblat kepada Ka'bah Baitullah Al-Haram, sehingga Nabi SAW selalu mengarahkan wajahnya ke langit sampai akhirnya Allah ijabah doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Sejak itulah maka kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram sampai hari ini. Adapun Ka'bah sendiri, ada yang mengatakan bahwa 12 kali Ka'bah itu hancur kemudian dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai masa kekhilafahan setelah Nabi SAW. Dalam tarikh disebutkan 12 kali hancur kemudian dibangun, hancur kemudian dibangun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun fadilah Ka'bah sendiri dalam Al-Quranul Karim teramat banyak, dan Al-Quranul Karim banyak memberi nama soal Ka'bah ini. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 Allah sebutkan kalimat Ka'bah. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 disebutkan kalimat Al-Bait. Kemudian dalam suratul Hajj ayat 29 disebutkan kalimat Al-Baitul Atiq. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 disebut Al-Masjidul Haram. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 37 disebut Al-Baitul Muharram. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 96 disebut Awwalu Baitin. Dan banyak lagi penamaan. Adapun disebutkan juga bahwa Ka'bah itu disebut Bakkah. Kemudian juga kaum muslimin mengenalnya hari ini sebagai Ka'bah, dan dialah tempat kiblat kaum muslimin. Bukan berarti ketika kaum muslimin mengarahkan solat-solat mereka ke Ka'bah sebagaimana prasangka orang-orang yang menyembah berhala. Apa kalian di kaum muslimin melarang-larang kami menyembah berhala? Kalian juga menyembah batu. Kita katakan kita tidak menyembah batu Hajar Aswad, walaupun Hajar Aswad itu dari sorga. Kada ada 4 makhluk yang berasal dari sorga diletakkan di dunia. Salah satunya Hajar Aswad, kemudian Maqam Ibrahim, dan 2 sungai, aliran 2 sungai, Sungai Nil dan Efrat. Bukan berarti Hajar Aswad yang dari sorga kemudian kita sembah, tidak. Karena Ka'bah itu hanya dijadikan kiblat saja, di mana seluruh dunia ketika mereka salat maka diwajibkan, bahkan syarat daripada sah salat, mengarah ke satu titik hanya untuk sekedar supaya kaum muslimin tidak pecah, menyatukan kaum muslimin, karena tidak mungkin di belahan dunia disatukan kecuali dengan cara mengarahkan ke kiblat. Itu saja, tidak lebih daripada itu.
bukan kita sembah Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan lihat beberapa sejarah di mana kaum muslimin baik secara total tidak melaksanakan haji dan umrah dari semua dunia, ataupun parsial sebagian negara tidak melaksanakan haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum itu kita tahu bahwa pada tahun ini 2020 pemerintah Saudi Arabia, karena kebijakan mereka, dan kebijakan mereka tentu sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'al bala fi ardi qaumin fala taqdamu alaihi wa in dakhalaha fala takhruju firaran minhu. Apabila sebuah wabah menimpa sebuah kaum, maka jangan pernah mendatangi kaum tersebut, dan orang-orang yang di dalam jangan coba-coba keluar lari dari wabah tersebut. Kita tahu bahwa pemerintah Saudi Arabia sudah mendeteksi ada beberapa orang yang terkena wabah, bahkan sampai hari ini bahkan sudah ada yang meninggal. Maka berdasarkan hadis ini, pemerintah Saudi lewat fatwa para ulama melarang orang-orang yang dari luar masuk, supaya tidak terjadi penyebaran kepada jamaah haji ataupun umrah. Kemudian yang kedua, bukan hanya di negeri Saudi, tapi hampir di kebanyakan negara dari negara-negara Islam juga terkena pandemik ini. Kalau seandainya kemudian diizinkan haji dan umrah, kemudian orang-orang ini membawa virus corona COVID-19 ke Masjidil Haram, akhirnya menularkan kepada jamaah yang tidak terpapar, maka ini akan membahayakan. Karena sekali lagi virus ini berdasarkan WHO dan juga pakar-pakar kesehatan yang lain tidak bisa dideteksi. Ada yang bisa dideteksi, ada yang tidak bisa. Ada kesannya sehat padahal dia membawa virus, ada yang memang nampak dia membawa virus. Kalau nampak dia membawa virus, bisa saja dihalau, tidak boleh kau haji ataupun umrah. Nah, bagi orang-orang yang nampaknya sehat, tidak bisa deteksi orang ini membawa virus ataukah tidak. Kalau seandainya dia bawa virus, sementara WHO dulu pernah mengumumkan bahwa tersebarnya virus ini lewat sentuhan, sementara di antara manasik haji dan umrah adalah mencium dan menyentuh Hajar Aswad. Bagaimana kalau seandainya orang yang terkena virus menyentuh Hajar Aswad, menyentuh Ka'bah, kemudian disentuh oleh jamaah yang lain? Maka ini akan membahayakan. Dengan sebab itulah, makanya dengan kebijakan pemerintah Saudi la dharara wa la dirar, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka pemerintah Saudi sepakat untuk mengosongkan Ka'bah sementara waktu. Itulah alasannya, karena demi kemaslahatan bersama. Karena ada kaidah usul fikih bahwa maslahatul am muqaddam ala maslahat al khusus. Kemaslahatan umum itu didahulukan dibandingkan kemaslahatan khusus, dan haji dan umrah itu kemaslahatan umum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita tahu alasannya kenapa Ka'bah sampai dikosongkan. Kenapa Ka'bah sampai dikosongkan dan dilarang orang-orang yang datang dari luar Saudi Arabia untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini demi kesehatan, ditinjau dari kesehatan dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pandai-pandai pemerintah Saudi. Mereka ada para ulama di situ. Masalahnya ada sebagian orang yang kemudian memprediksi kalau seandainya orang yang haji dan umrah itu berkelangsungan sampai kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka apa yang diprediksikan bahwa ini adalah fase masuknya fase yang keempat dan akan masuk fase yang kelima, di mana tanda-tanda kiamat ini fix sudah jelas bahwa akan terjadi huru-hara dahsyat, akan terjadi pembantaian, akan terjadi pertumpahan darah.
bahkan akan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis, munculnya Imam Mahdi dan Dajjal, kita katakan bahwa terhentinya Ka'bah dari haji dan umrah ini bukan kali ini saja. Dalam sejarah 40 kali lebih, bahkan lebih, pernah terjadi Ka'bah ini kosong, baik secara total atau sebagiannya. Saya akan sebut sebagian kecilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada tahun disebutkan bahwa dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan pada tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah. Ketika berdiri tegak Syiah Fatimiyah, yang ketika itu ibu kotanya di Bahrain, mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan haji itu salah satu kesyirikan, karena mereka datang untuk menyembah batu. Karena mereka menyangka bahwa ibadah haji adalah ibadah kesyirikan, menyembah Ka'bah, maka pasukan Syiah Qaramitah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Tahir datang dengan pasukan besar dari Bahrain menuju Mekah. Akhirnya kemudian mereka membantai jamaah haji yang sedang haji, bahkan korban yang meninggal dibantai oleh pasukan Qaramitah ini sampai 30.000 jemaah haji mati. Bayangkan, ini bukan jumlah yang sedikit. 30.000 dibantai, bahkan yang berusaha untuk menempel di kiswah Ka'bah pun dibantai. Subhanallah. Mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafankan, mereka tidak disolatkan, bahkan mereka dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Bukan itu saja, Qaramitah mengambil Hajar Aswad, dicungkilnya Hajar Aswad itu, kemudian dikeluarkan dari Ka'bah, kemudian dibawa ke Bahrain. Ada yang mengatakan Hajar Aswad itu baru dikembalikan dari Bahrain ke Mekah itu setelah 20 tahun. Itu pun karena ada wabah yang menimpa kerajaan Qaramitah, karena mereka telah mencuri Hajar Aswad, memindahkan dari Ka'bah sampai ke Bahrain. Ini terjadi pada tahun 317. Lah ketika itu tidak ada haji, tidak ada umrah, orang ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ada yang mengatakan bahwa terhentinya haji dan umrah ketika peristiwa itu sampai 10 tahun total tidak ada haji dan umrah sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tercatat dalam sejarah. Kemudian juga disebutkan, dan ini peristiwa ini juga disebutkan oleh Imam Zahabi. Oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala dalam Tarikhul Islam disebutkan tentang bagaimana kekejian kejahatan Qaramitah yang kemudian akhirnya menghentikan haji secara total. Kemudian yang kedua, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, tepat pada tahun 357. Kalau tadi 317, terulang lagi pada tahun 357, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Terjadi Da'ul Mashir. Da'ul Mashir, orang Arab menyebutnya seperti itu, semacam wabah. Semacam wabah juga. Akhirnya mata bihi khalqun katsir, tanpa menyebutkan bilangan saking banyaknya. Ya, wabah ini mematikan khalqun katsir, makhluk yang banyak, manusia yang banyak mati dalam wabah ini. Bahkan unta-unta yang merupakan kendaraan jemaah haji itu semua pada mati kehausan. Akhirnya banyak jemaah haji yang mati di perjalanan dan tidak sampai kecuali sedikit. Itu pun setelah mereka pulang setelah haji, mereka juga mati. Itu terjadi pada tahun 357. Lam yasil minhum ila Makkah illa qalil. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada yang sampai ke Mekah kecuali hanya sedikit dari jamaah.
Bahkan mata aktsaru man wasala minhum ba'dal hajj. Bahkan kebanyakan mereka sesampainya datang itu pun setelah musim haji mereka meninggal. Ini disebabkan wabah penyakit masyir ini. Meninggal banyak sehingga tidak terjadi ibadah haji kecuali hanya beberapa orang saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 983 Miladiyah, mungkin bahasa kitanya Masehi, ada yang mengatakan bahwa lam yahuj ahadun minal Iraq, tidak ada satupun orang Irak yang haji. Artinya sebagian negara terhalang haji disebabkan al-fitan wal khilafat baina khulafa'i Bani Abbas wa khulafa'i Bani Ubaid. Karena ketika itu terjadi perang antara Bani Abbas dan juga Bani Ubaid, sehingga orang-orang Irak mereka tidak haji, terhalang. Kemudian juga pada tahun 1213 Hijriah juga terhalang orang-orang untuk berangkat haji. Ya, kenapa? Fi asna'il hamalatil faransiyati, karena memang ada masalah di daerah Persia. Kemudian juga terulang pada tahun 1344 Hijriah. Ini pun terjadi di Mesir. Ada masalah besar, kemudian mereka tidak bisa haji. Kemudian juga pada tahun 1253 orang-orang Baghdad, Irak, mereka terhenti juga tidak bisa haji sampai 10 tahun setelah wafatnya Khalifah Muntasir. Khalifah Mustansir. Kemudian pada tahun 1257 Miladiyah, orang-orang Hijaz, kalau sebut Hijaz itu Mekah dan Madinah, juga tidak haji. Ya, disebabkan banyak masalah. Kemudian juga terulang di Mekah itu pada tahun 1814, banyak orang yang meninggal dunia, sekitar 8.000 orang meninggal di Hijaz karena taun, sehingga tidak ada orang yang haji. Orang-orang Hijaz tidak ada yang haji. Kenapa? Tersebar wabah taun, sampai yang meninggal itu 8.000 orang. Kemudian pada tahun 1831 Masehi ada lagi wabah berasal dari India sana, dan itu ketika terjadi musim haji, sehingga akhirnya wabah ini menular kepada jemaah haji, sehingga banyak orang yang meninggal dari jemaah haji. Maka ketika itu dihentikan. Setelah haji dihentikan, dikosongkan, tidak ada umrah setelahnya supaya mengurangi. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Salibiyun. Ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan Salibiyun pada tahun 1099, maka ketika itu hampir 5 tahun orang-orang Mesir tidak bisa melaksanakan haji. Kemudian juga pada tahun 1168 juga terjadi perang, sehingga banyak negara-negara yang kemudian tidak melaksanakan haji.